Rusia geram desak Turki tak pasok senjata ke Ukraina hingga kritik kapal perang Amerika Serikat di Laut Hitam. Rusia memberikan peringatan kepada Turki dan Amerika Serikat untuk tidak memperumit situasi di perbatasan Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin kemarin mendesak negara-negara khususnya Turki untuk tidak memasok senjata kepada Ukraina. Kami mendesak semua negara yang bertanggung jawab dan berkomunikasi dengan kami. Turki adalah salah satunya. Kami sangat menyarankan mereka untuk menganalisis situasi dan pernyataan perang terus-menerus dari rezim Kiev, ujar Lavrov seperti dikutip oleh TASS. Turki dilaporkan punya kontrak penjualan drone tempur dengan Ukraina pada tahun 2019, di mana setengah lusin diantaranya telah dikirim. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut pengiriman drone dan amunisi serta pembangunan kapal patroli akan diselesaikan pada akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, Lavrov juga mengkritik Amerika Serikat yang mengerahkan kapal perangnya ke Laut Hitam. Berdasarkan aturan, Washington sendiri harus mengeluarkan pemberitahuan ke Turki sebelum mengerahkan kapal perangnya kepada Laut Hitam. Ankara sendiri mengaku pemberitahuan itu telah diterima. Dalam beberapa waktu terakhir, ketegangan kembali terjadi di Donbas, perbatasan Ukraina dan Rusia. Kiev menyebut Rusia telah mengerahkan pasukan militernya ke perbatasan yang provokatif. Sementara Rusia menyebut hal tersebut sebagai upaya pembelaan karena wilayah itu telah dikendalikan oleh kelompok separatisme pro-Moskow sejak tahun 2014. Dan menurut perkiraan PBB, lebih dari 13.000 orang telah terbunuh sejak saat itu, dan sejak awal tahun ini, 50 kematian telah dilaporkan meskipun ada gencatan senjata. Turki telah memberitahu negara-negara anggota konvensi Montreux bahwa kapal perang Amerika Serikat akan transit dari Laut Mediterania ke Laut Hitam. Demikian pernyataan kedutaan Rusia di Turki kepada kantor berita Rusia TASS. Sesuai dengan konvensi Montreux, Turki telah mengirimkan pemberitahuan kepada para pesertanya bahwa kapal perang akan melakukan transit di Mediterania ke Laut Hitam dan kembali lagi, kata kedutaan Rusia seperti dikutip dari TASS pada Sabtu kemarin. Konvensi Montreux 1936 juga berlaku untuk Rusia sebagai negara yang berpartisipasi untuk memulihkan kedaulatan Turki atas Selat Bosporus dan Dardanelles. Konvensi tersebut diadopsi pada konferensi di Selat Laut Hitam yang diadakan di Montreux, Swiss pada tanggal 22 Juni sampai 21 Juli 1936. Menurut konvensi itu, Amerika Serikat harus memberitahu Turki 14 hari sebelumnya tentang rencana perjalanan kapal lewat Dardanella dan Bosporus. Sebelumnya, sebuah sumber di Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa 2 kapal perang Amerika Serikat akan memasuki Laut Hitam lewat Selat Bosporus pada 14 dan 15 April dan tinggal di sana hingga 4 sampai 5 Mei. Sedangkan CNN melaporkan mengutip seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengirim kapal perangnya ke Laut Hitam dalam beberapa minggu mendatang untuk menunjukkan dukungan untuk Ukraina. Seperti yang dikatakan pejabat pertahanan itu, Angkatan Laut Amerika Serikat secara rutin beroperasi di Laut Hitam, tetapi penempatan kapal perang sekarang akan mengirimkan pesan khusus ke Moskow. Pejabat pertahanan itu menambahkan bahwa Amerika Serikat melakukan ini di tengah meningkatnya kehadiran militer Rusia di perbatasan timur Ukraina. Sementara itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat tidak mengkonfirmasi kepada TASS informasi bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan kapal perangnya ke Laut Hitam dalam beberapa minggu mendatang untuk menunjukkan dukungan kepada Ukraina. Negara-negara Barat telah berulang kali menyatakan keprihatinannya akhir-akhir ini atas meningkatnya kehadiran militer Rusia di perbatasan Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya mengatakan bahwa pergerakan pasukan Rusia di seluruh wilayah Rusia seharusnya tidak membuat negara lain khawatir karena Rusia tidak menimbulkan ancaman bagi negara lain termasuk Ukraina. Dia menekankan bahwa perkembangan di Donbas adalah konflik internal Ukraina di mana pasukan Rusia tidak pernah mengambil bagian. Situasi di Donbas memburuk pada akhir Februari dengan baku tembak yang melibatkan penggunaan mortir dan peluncur granat terjadi setiap harinya. Pihak-pihak yang bertikai saling menyalahkan memperburuk situasi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan konferensi video dengan mitranya dari Prancis, Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Angela Merkel pada 30 Maret. Dan secara khusus ia menyatakan keprihatinan bahwa Kiev telah membuat situasi di Donbas tidak stabil. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Turki dan negara-negara lain agar tidak mendorong penguatan militerisme di Ukraina. Lavrov mengatakan hal itu seusai bertemu Menlu Mesir Sameh Shokri di Kairo
pada Senin kemarin. Peringatan Lavrov bertujuan mencegah pertumpahan darah melibatkan Turki. Kami mendesak semua negara yang bertanggung jawab berkomunikasi dengan kami, termasuk Turki, untuk menganalisis situasi dan selalu pernyataan berapi-api rezim di Kiev, dan kami memperingatkan mereka untuk menentang mendorong militerisme di Ukraina, kata Lavrov. Rusia dan Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat dan NATO sedang terlibat perselisihan berlanjut terkait konflik wilayah di Donbas dan Lugansk antara kelompok lokal dan militer Kiev. Militer Rusia meningkatkan kehadiran di perbatasan dengan Ukraina yang memicu kekhawatiran terjadinya perang skala penuh di perbatasan. Dan dikutip dari Al-Masdar News Network pada Selasa hari ini, Lavrov secara khusus menunjuk Ankara yang dilobi oleh Ukraina agar memasok drone militer ke Kiev. Dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini juga berkunjung ke Turki. Di akhir pembicaraannya dengan Zelensky, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kerjasama militer antara Ankara dan Kiev tidak ditujukan kepada negara ketiga. Perusahaan Turki Baykar yang punya spesialisasi teknologi pesawat tak berawak mengungkapkan Ukraina membeli sejumlah drone Bayraktar. Drone Bayraktar terbukti efektif dalam palagan perang di Nagorno-Karabakh. Azerbaijan merebut kembali wilayah itu dari tangan Armenia berkat dukungan penuh Turki. Perang di Ukraina Tenggara itu yang terjadi dalam skala penuh akan mengancam keamanan Rusia. Kremlin telah menjanjikan tindakan mencegah bencana kemanusiaan terjadi. Krisis itu menurut juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov, bisa memunculkan alasan kuat Moskow campur tangan mencegah situasi jadi memburuk. Peskov akhir pekan lalu mengungkapkan terjadi serangkaian peningkatan ketegangan yang telah mengkhawatirkan dalam beberapa hari terakhir antara pasukan Kiev dan militan separatis di Donbas. Situasi di jalur kontrak di Ukraina sangat tidak stabil, katanya. Dinamika perkembangan keadaan ini dan perilaku pihak Ukraina menciptakan bahaya dimulainya kembali permusuhan skala penuh. Sementara juru bicara Kremlin menambahkan bahwa wabah seperti itu akan menimbulkan ancaman bagi keamanan Rusia. Jika permusuhan berlanjut, maka Peskov mengatakan tidak ada negara di dunia yang akan berdiri di samping. Semua negara, termasuk Rusia, akan mengambil tindakan untuk mencegah tragedi seperti itu terjadi lagi. Pejabat itu juga mengamankan klaim Putin ada potensi bencana manusia mirip dengan Srebrenica. Pembantaian di Serbia secara luas dianggap sebagai salah satu episode paling berdarah dalam periode pasca perang yang terjadi pada puncak perang Bosnia di tengah pecahnya Yugoslavia. Pada Kamis kemarin, Wakil Kepala Staf Presiden Rusia Dmitry Kozak mengatakan Rusia akan dipaksa untuk melindungi penduduk wilayah Donbas jika Kiev melancarkan serangan habis-habisan di Republik Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri. Diplomat Amerika dan Rusia mengadakan pembicaraan darurat awal pekan ini dalam upaya untuk mencegah konflik di wilayah tersebut.